Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada sebuah kisah yang sangat membingungkan orang yang mengalaminya. Ketika Andi mengurus jenazah temannya yang meninggal karena kecelakaan. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Suatu malam, Andi dikejutkan oleh suara telepon. Dari layar HP-nya, terlihat bahwa panggilan itu berasal dari temannya. Namun ketika Andi mengangkatnya, dia semakin kaget. Yang berbicara di sana bukanlah teman Andi, melainkan orang lain, yaitu seorang dokter dari suatu rumah sakit di pesisir kota. Dokter itu mengabarkan kepadanya bahwa Derajat, teman sekos Andi, mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong. Kengerian langsung menerkam jantung Andi, menyambar seperti listrik yang menjalar ke seluruh tubuh. Belum selesai ketakutannya teratasi, telepon lain datang dari nomor yang tidak dikenali. Tanpa banyak pertimbangan, Andi segera mengangkat telepon kedua itu. Dan benar dugaannya, itu adalah nomor orang tua Derajat yang ada di desa. Ibu dia menangis terseduh-seduh. Beliau sepertinya sudah mengetahui kabar itu lebih dahulu. Ibu Derajat meminta tolong kepada dokter rumah sakit itu untuk menghubungi Andi. Tentu saja, posisi Andi saat itu jauh lebih mungkin untuk segera menuju ke rumah sakit. Andi tahu dia harus ke sana dan membantu sebisanya. Jarak dari kos Andi ke rumah sakit itu cukup jauh, sekitar 1,5 jam ia tempuh hingga akhirnya sampai di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota itu. Tepat pukul 8:30 malam, akhirnya Andi memarkirkan motornya di halaman depan rumah sakit. Kesunyian halaman depan itu membuat Andi sedikit takut. Namun cahaya ruangan UGD yang terang memancar dari balik kaca transparannya, membuatnya memberanikan diri untuk masuk. Di dalam UGD, Andi langsung disambut oleh seorang perawat wanita yang menanyakan keperluannya dengan santun. Senyum cantiknya itu langsung berubah terkejut ketika Andi menyebutkan sebuah nama, Derajat. Atas nama Tuan Derajat? Sudah di belakang, Kang? Jawabnya dengan begitu gugup. Aku tidak perlu memberitahu kalian apa yang dimaksud belakang itu kan? Sudah sangat jelas, Derajat sudah dimasukkan ke kamar mayat. Takut, sedih, dan bingung bercampur menjadi satu dalam pikiran Andi kala perawat cantik itu membawa Andi menuju kamar mayat. Sebenarnya, ia tidak berani melihat kondisinya. Namun aku bisa apa di situasi seperti ini? Gumam Andi, dan dengan terpaksa akhirnya dia masuk ke dalam ruangan itu. Di sana ada 2 jenazah yang terbujur kaku di masing-masing meja besinya. Kedua mayat itu tertutup kain putih panjang, dan di bagian muka kain itu membekas bercak darah pada keduanya. Perawat cantik itu kemudian membawa Andi menuju mayat yang berada di sebelah kanan. Perlahan dia membuka kain putih itu. Andi sedikit memalingkan muka karena takut dan jijik. Namun ia dapat melihat bagaimana hancurnya wajah Derajat. Bola mata sebelah kirinya menggantung keluar penuh darah, dan bola mata sebelah kanannya sudah tidak ada. Rahang bawahnya patah ke arah kanan, dan lidahnya terjulur keluar begitu mengerikan. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, Andi sudah tidak tahan melihat penampakan itu. Dia segera menyuruh perawat cantik itu untuk kembali menutupnya dengan kain putih. Meski wajahnya hancur, tetapi dari baju, bentuk muka, warna kulit, serta potongan rambut, Andi sudah bisa memastikan itu adalah temannya. Perawat itu kemudian mengarahkannya kembali ke UGD sambil menjelaskan berkas-berkas yang harus diurus dan beberapa biaya yang harus dibayarkan. Meski uang Andi tidak seberapa banyak, tetapi ia tidak memperdulikan. Andi justru meminta disiapkan ambulans segera untuk mengantarkan jenazah Derajat ke desanya. Andi sungguh sedih melihat apa yang terjadi kepada temannya. Bagaimana bisa? Andi ingat tadi sore Derajat berpamitan kepadanya untuk pulang ke desanya. Seperti biasa, setiap malam Jumat seperti ini, Derajat selalu pulang ke desa menggunakan motor.
Meski perjalanan yang ditempuh bisa sampai 5 jam, ia tetap nekat pulang dan akan kembali lagi ke kos di minggu malam. Rutinitas seperti ini sudah biasa Andi temui selama tinggal satu kos dengan Derajat. Tetapi Andi tidak akan menyangka sore itu adalah terakhir kalinya Derajat berpamitan kepadanya. Andi tidak merasakan firasat apa-apa. Dia kira semua akan aman-aman saja. Toh Derajat sudah sering menempuh perjalanan jauh seperti itu. Melihat dari telepon yang Andi terima pada pukul 8 malam tadi, dan dari jarak tempuh menuju ke rumah sakit ini sekitar 1,5 jam, berarti mayat Derajat terlambat ditemukan karena dia berangkat pada sore hari. Ada jeda paling tidak sekitar 2 atau 3 jam sebelum mayatnya ditemukan dan dibawa kemari. Kemungkinan dia ditabrak dalam perjalanan antara kos dan rumah sakit ini. Begitulah yang coba dianalisa oleh Andi. Sambil terus berpikir, Andi terus menandatangani berkas-berkas rumah sakit yang sudah disuguhkan kepadanya. Mengirim jenazah Derajat ke orang tuanya memang harus diutamakan. Saat Andi sibuk membaca satu persatu dokumen yang tercecer di meja, dia juga sambil mendengarkan cerita dari dokter UGD rumah sakit di hadapannya. Dia adalah dokter yang menelponnya tadi. Sesuai dugaan, dokter itu menceritakan bahwa jenazah Derajat ditemukan di pinggir jalan raya dengan kondisi sudah tidak bernyawa, sekitar pukul 7:30. Dengan cepat, warga sekitar yang menemukan Derajat langsung membawanya kemari, berikut motornya yang tidak kalah hancur. Motor itu kini berada di tangan polisi setempat, dan Andi diminta untuk ke sana apabila ingin mengambil motor itu. Dia kemudian menanyakan perihal penabrak yang membuat Derajat tewas. Sayangnya, menurut polisi, jalanan itu begitu sepi ketika petang, dan juga kurang penerangan, sehingga tidak ada yang tahu siapa penabraknya atau bagaimana dia bisa ditabrak. Hal itu membuat Andi semakin sedih. Sungguh malang nasib Derajat. Dokter itu kemudian menambahkan bahwa polisi itu tidak menunggunya, karena awalnya dokter dan polisi itu mengira keluarga Derajat jauh dari desa, sehingga akan butuh waktu lama untuk bisa kemari. Sepertinya polisi tidak mendapatkan info bahwa ada Andi, teman Derajat, yang tinggal di kota. Tidak apalah, yang penting jenazah Derajat harus segera sampai ke rumahnya di desa dan segera dimakamkan. Setelah selesai mengurus semua berkas dan membayar sejumlah uang, Andi akhirnya menelpon kembali Ibu Derajat. Di telepon, Ibu Derajat berkata bahwa dia sudah menyiapkan semuanya untuk menyambut jenazah Derajat. Mendengar hal itu, Andi kemudian mengatakan bahwa jenazah Derajat akan segera dikirim dengan ambulans secepatnya. Sambil terisak, Ibu Derajat berterima kasih kepada Andi karena bila bukan karenanya, dia tidak tahu lagi siapa yang dapat menolong anaknya dan mengurus semuanya. Andi merasa tidak melakukan apa-apa. Seandainya ia bisa menolong, mungkin sore itu dia akan menghalangi Derajat untuk pulang. Tetapi semua sudah terjadi. Yang tersisa kini hanyalah duka mendalam di hati kedua orang yang saling menelpon itu. Sambil menunggu pihak rumah sakit menyiapkan keberangkatan jenazah Derajat, Andi dengan setia menunggu di ruang tunggu dekat kamar mayat. Sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, dia mulai melamun, memikirkan bagaimana setelah ini. Andi memutuskan untuk ikut ambulan ke desa Derajat. Ia merasa tidak enak bila mengirimkan Derajat saja. Andi lalu membuka smartphone-nya dan mulai mencari di Maps letak desa Derajat. Jaraknya kurang lebih 4-5 jam perjalanan bila naik ambulan. Andi lalu melirik ke arah jam digital yang tertera di smartphone-nya. Saat ini pukul 9 malam. Tidak terasa, sudah setengah jam Andi ada di rumah sakit ini. Beberapa menit berlalu, namun belum ada tanda-tanda jenazah Derajat dikeluarkan dari kamar mayat. Mungkin mereka butuh waktu untuk menyiapkan ambulan dan sebagainya. Maklum, rumah sakit ini kecil. Bahkan Andi menduga mereka hanya punya satu buah ambulan saja. Kemudian Andi memejamkan matanya, berusaha istirahat. Karena ia tahu, sebentar lagi dirinya akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Di saat Andi tertidur, seorang petugas rumah sakit masuk ke dalam kamar mayat. Tidak lama, laki-laki tua itu kemudian mendorong keranda mayat yang berisi jenazah Derajat. Dengan acuh, petugas tua itu langsung membawanya menuju ambulan yang sudah terparkir di halaman depan rumah sakit. Kemudian, dibantu oleh supir ambulan serta seorang perawat laki-laki muda, petugas tua itu memasukkan jenazah Derajat ke bagian belakang ambulan. "Cepat dimasukkan, Kang. Sebentar lagi saya bertukar jaga," keluh petugas tua itu.
Perawat laki-laki itu dengan buru-buru mengangkat jenazah Derajat dan memindahkannya ke berangkar ambulan. Setelah memastikan posisi dan keamanannya, perawat itu kemudian memberi isyarat kepada supir. Supir ambulan yang berkepala botak itu kemudian naik dan mulai menyalakan mesin. Dan ketika perawat laki-laki itu sudah duduk di kursi penumpang di sampingnya, ambulan itu langsung pergi meninggalkan rumah sakit, meninggalkan Andi yang masih tertidur. 1 jam setelah itu, barulah Andi terbangun. Di tengah suasana sunyi lorong kamar mayat rumah sakit yang semakin malam, Andi tampak kebingungan karena jenazah Derajat tidak kunjung disiapkan. Menurutnya, dia lalu memutuskan untuk pergi ke UGD lagi untuk menanyakan hal tersebut. Andi sedikit kaget. Ketika masuk ke dalam UGD, seluruh pegawainya sudah berganti. Dokter laki-laki yang menelponnya tadi kini berubah menjadi dokter wanita. Dan perawat wanita cantik yang membantunya mengurus berkas tadi sudah berganti orang juga. Begitu juga petugas-petugas lain yang ada. Tampaknya Andi tertidur terlalu lama, sampai-sampai petugas di rumah sakit itu sudah melakukan pergantian jaga. Tentu, shift sore sebuah rumah sakit berakhir pukul 9 tadi, dan kini berganti ke shift malam. Meski begitu, Andi tetap menghampiri mereka dan menanyakan perihal jenazah temannya. Dokter wanita itu tampak bingung ketika Andi menanyakan persiapan keberangkatan jenazah Derajat. Dia merasa tidak diberi operan oleh dokter laki-laki sebelumnya. Wajah Andi berubah kecewa. Tentu saja, dia merasa jenazah Derajat ditelantarkan. Padahal, dia sudah membayar semua biaya yang diperlukan. Melihat kekecewaan di wajah Andi, dokter wanita itu lalu menyuruh salah satu petugas untuk segera menuju ke kamar mayat dan menyiapkan segalanya. Petugas laki-laki muda itu langsung bergegas pergi menuju ke kamar mayat. Andi yang setengah menahan emosi, kemudian memutuskan untuk mengikuti petugas tersebut. Ia khawatir tugas ini lagi-lagi diperlama oleh pihak rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke kamar mayat, petugas laki-laki itu meminta maaf bahwa petugas sebelumnya, yaitu petugas laki-laki tua yang bekerja di shift sore, tidak memberitahu apa-apa soal Derajat. Hampir saja Andi membentak, namun hal itu terhalang karena tiba-tiba HP Andi berdering. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Andi, Alhamdulillah nak, Derajat sudah sampai. Ibu terima kasih sebesar-besarnya sudah mengurus semuanya, ucap Ibu Derajat yang menelpon. Oh, Alhamdulillah Bu. Aduh, maaf, Andi tadi ketiduran di rumah sakit, padahal Andi ingin ikut sekali Bu. Tidak apa-apa nak Andi, Ibu sudah berterima kasih sekali. Nak Andi mau mengurus anak Ibu. Mohon doanya ya nak, semoga Derajat tenang. Ibu Derajat kemudian terisak sebentar. Insya Allah pagi ini Derajat akan dimakamkan. Andi turut berduka cita ya Bu. Ibu dan keluarga yang tabah. Insya Allah Andi akan nyusul ke sana. Habis ini Andi berangkat. Setelah berbincang-bincang kecil, akhirnya Ibu Derajat mengakhiri telepon itu. Andi sedikit mendengus kesal. Sepertinya petugas rumah sakit shift sebelumnya langsung saja mengirimkan jenazah Derajat. Memang Andi sebenarnya tidak mengutarakan pada mereka bahwa ia akan ikut juga. Ia baru saja memutuskan hal itu ketika menunggu tadi. Wajar bila petugas rumah sakit tidak tahu. Sepertinya Andi juga salah paham pada petugas di rumah sakit shift malam ini. Andi kemudian hendak menyusul petugas laki-laki itu yang terlanjur masuk ke dalam kamar mayat mendahuluinya, sambil berpikir bagaimana caranya pergi ke desa Derajat. Malam-malam seperti ini tidak ada angkutan umum yang tersedia. Apakah aku harus naik motor ke sana? Andi lalu melirik jam di HP-nya. Pasti butuh waktu 4-5 jam. Loh, tunggu dulu. Andi menjengit kaget sambil terus menatap layar HP-nya seolah tidak percaya. Saat itu masih pukul 9:45. Jelas saja Andi menjengit kaget. Belum ada sejam sejak Andi tertidur. Bagaimana bisa jenazah Derajat sudah sampai di sana? Dengan cepat Andi langsung menelpon Ibu Derajat kembali. Halo Bu, Assalamualaikum. Bu, jenazah Derajat sudah di sana? Tanya Andi. Waalaikumsalam nak Andi, gimana nak? Jenazah Derajat Bu, jenazah Derajat, beneran sudah di sana? Sudah nak, kenapa? Ini sedang dimandikan. Bu, Andi baru saja selesai mengurus jenazah Derajat sejam yang lalu. Gak mungkin Bu, 1 jam udah sampai di sana.
Loh, tapi beneran itu Derajat, Bu? Tanya Andi setengah membentak. Tetapi tidak ada respon dari Ibu Derajat. Sepertinya dia terkejut. Kemudian terdengar suara kerumunan orang, lalu sambungan telepon itu terputus. Andi yang begitu bingung tampak berpikir keras. Apa jangan-jangan memang sudah diantar? Tapi nggak mungkin bisa cepat itu, gumamnya. Atau mungkin ketika ia sibuk mengurus berkas, jenazah Derajat sudah langsung dikirim. Tapi tetap saja, cukup mustahil untuk sebuah ambulan melaju hanya dalam waktu 1,5 jam hingga sampai ke desa yang letaknya 200 km. Andi lalu memutuskan untuk menyusul petugas laki-laki muda tadi, hendak menanyakan jam berapa jenazah Derajat diantarkan. Meski Andi sangsi, petugas itu tahu, karena sepertinya ada miskomunikasi antara petugas muda itu dengan petugas tua sebelumnya. Jelas saja, petugas tua tidak memberitahukan apa-apa kepadanya, karena jenazah Derajat memang sudah diurus dan sudah diberangkatkan. Meski masih sulit dipercaya, sepertinya disitulah letak kesalahannya. Namun ketika kaki-kakinya hendak melangkah maju, betapa terkejutnya Andi melihat petugas muda itu sudah keluar dari kamar mayat dengan membawa sebuah keranda mayat. Kang, itu jenazah siapa? Tanya Andi terbata-bata. Loh, jenazah teman Akang atuh, ucapnya sambil menunjukkan label jenazah yang tergantung di pinggir meja keranda. Di kertas label kecil itu tertulis jelas nama Derajat. Karena tidak percaya, Andi langsung membuka keranda itu dan menyingkap kain putih yang menutupi. Saat itu, Andi melihat sendiri jenazah yang wajahnya hancur. Bola mata sebelah kirinya menggantung keluar penuh darah, dan bola mata sebelah kanannya sudah tidak ada. Rahang bawahnya patah ke arah kanan dan lidahnya terjulur keluar begitu mengerikan. Jelas-jelas itu Derajat. Andi langsung terjatuh ke lantai, matanya melotot tajam ke arah jenazah itu. Petugas laki-laki muda itu langsung heran dan memapah Andi. Yang tabah, Kang? Bukan Kang, bukan itu. Andi tampak begitu gugup, bibirnya bergetar hebat. Andi lalu menceritakan mengenai telepon Ibu Derajat tadi. Petugas itu ikut kaget bercampur bingung. Ia lalu berinisiatif menelpon petugas tua sebelumnya. Tentu hanya petugas itu yang tahu apakah jenazah Derajat sudah dikirim atau belum. Ketika tersambung, petugas muda itu langsung membentak keras lawan bicaranya. Awalnya wajahnya memerah padam karena marah, namun sejurus kemudian ekspresinya berubah takut. Bagaimana tidak? Menurut petugas tua shift sore, jenazah Derajat sudah diantarkan sekitar jam 9 lebih, tepat sebelum ia mengakhiri shift sorenya. Berkali-kali petugas muda itu memastikan, namun petugas tua itu bersikeras, karena memang dirinya sendirilah yang memasukkan jenazah Derajat ke dalam ambulan. Terus Kang, ini jenazah siapa? Ini Derajat, Kang. Derajat teman saya, bentak Andi. Sebentar Kang, saya coba pastikan ke driver ambulannya dulu ya. Mungkin ada yang salah. Sabar dulu Kang, sabar. Ucap petugas muda itu berusaha menenangkan Andi, meski dirinya sendiri juga begitu panik. Mendengar ucapan itu, Andi berusaha menenangkan diri. Mungkin jenazah temannya tertukar. Oh iya, Kang, tadi saya lihat ada 2 jenazah di dalam, mungkin tertukar di bawahnya, Kang. Kang, ini satu-satunya jenazah yang ada di dalam, Kang. Lagi pula namanya bener kan? Kembali, jantung Andi seperti berhenti berdetak. Petugas muda itu kemudian kembali menekan-nekan layar HP-nya. Dia berusaha menghubungi driver ambulan rumah sakit itu. Saat itu, sang driver ambulan berkepala botak, ditemani dengan seorang perawat muda, sedang dalam perjalanan menuju desa Derajat, sesuai dengan yang diinstruksikan kepada mereka. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika petugas muda itu mengabari bahwa kemungkinan mereka salah membawa jenazah. Dengan sigap, driver ambulan itu langsung memberhentikan kendaraannya di pinggir jalanan yang sepi. Kemudian, mereka berdua mengecek jenazah yang dibawanya. Gimana sih? Ini beneran kok atas nama Tuan Derajat? Hayaya wae, bentak driver itu dari telepon. Suara bentakan itu cukup keras, sampai-sampai Andi dengan mudah mendengarnya. Coba disuruh fotokan jenazahnya, Kang, ucap Andi memberi ide. Ide itu langsung disampaikan kepada sang driver. Dan setelah beberapa saat, driver berkepala botak itu memberikan foto dan video singkat dari chat kepada petugas muda itu. Dengan tangan yang gemetar, petugas itu menunjukkan hasil jepretan sang driver pada Andi, yaitu
foto jenazah Derajat lengkap dengan kertas identitas yang bertuliskan Derajat. Petugas muda itu dan Andi saling melotot satu sama lain. Mata mereka berdua kemudian mengarah ke jenazah di hadapan mereka. Jenazah Derajat dengan pakaian dan identitas yang jelas. Ya Allah, gila, gak mungkin, jerit Andi begitu histeris. Kang, coba fotoin wajahnya Kang, ucap petugas muda itu dengan gemetar. Ia juga tidak percaya dengan semua ini. Ada apa sih? Gendeng pisan, saya disuruh foto-foto jenazah di tengah jalan. Malu teh kalau dilihat orang, ucap driver berkepala botak itu menolak. Punten Kang, masalahnya di sini juga ada jenazah, identitasnya juga Derajat. Ucapan itu langsung membuat mata sang driver terbelalak. Dibantu oleh perawat muda itu, dia lalu membuka ikatan tali pocong di leher dan kepala jenazah Derajat untuk menampakkan wajahnya. Dengan nekat, di tengah jalanan pinggiran kota yang sunyi itu, sebuah ambulan berhenti dengan supir dan penumpangnya tengah memfoto jenazah yang mereka antar. Dengan susah payah, foto itu akhirnya berhasil diambil dan segera dikirimkan ke HP petugas muda yang ada di rumah sakit. Andi yang tidak sabar ikut melongok, mengintip foto yang dikirimkan driver ambulan. Kedua orang terkejut setengah mati ketika melihat foto wajah jenazah yang hancur persis seperti jenazah yang ada di sebelah mereka. Petugas muda itu kemudian menarik tangan Andi dan berlari menjauhi jenazah itu menuju ke lorong arah ke UGD. Wajah petugas itu begitu ketakutan, sampai-sampai keringat bercucuran membasahi pelipisnya. Andi yang sedikit kaget karena ditarik, dia lalu menghentikan petugas itu. Bentar Kang, itu setan Kang, jenazah itu setan, memedi, ucapnya sambil melotot ke arah kereta jenazah yang tergeletak di jalanan di depan ruang tunggu. Tunggu dulu Kang, jangan negatif thinking dulu. Akang lihat sendiri kan, fotonya sama. Tapi wajahnya hancur Kang, belum tentu atuh. Andi berusaha berpikir secara rasional, meski badannya begitu gemetar. Petugas muda itu kemudian terdiam sejenak setelah mendengarkan ucapan Andi tadi. Dia mungkin merasa ucapan Andi ada benarnya. Kita telepon driver ambulan tadi lagi Kang, kita luruskan masalah ini. Apalagi teh yang mau diluruskan Kang? Udah jelas-jelas itu memedi. Kalau bukan yang di sini, berarti yang di ambulan itu memedinya. Mana ada jenazah jadi dua, kembar. Mereka teh ngantar memedi. Aduh, mana udah jauh. Mata Andi terbelalak kaget. Seketika, dia langsung teringat percakapan telepon dengan Ibu Derajat tadi. Segera dia kembali membuka HP-nya dengan terburu-buru. Belum habis gemetar yang ada di tubuh Andi, kali ini kengerian kembali menerkam hingga ke tulang-tulangnya. Ibu Derajat mengirimkan video singkat di mana di sana terlihat jenazah Derajat yang sudah dimandikan dan disucikan. Ya, jenazah yang wajahnya rusak itu. Namun kini bola mata dan rahangnya sudah dikembalikan ke posisi semula. Andi langsung menyambar tombol telepon dan segera menghubungi Ibu Derajat. Sambil menunggu Ibu Derajat mengangkat teleponnya, ia dengan membentak menanyakan tentang ciri-ciri driver ambulan yang mengantar jenazah Derajat tadi. Dengan sedikit bingung, petugas muda itu menjawab sesuai dengan ciri-ciri driver ambulan satu-satunya di rumah sakit ini, yaitu seorang pria sedikit gemuk dan berkepala botak. Begitu teleponnya tersambung, Andi langsung berbicara bertubi-tubi kepada Ibu Derajat. Ia tentu menanyakan terkait ciri-ciri driver ambulan yang mengantarkan jenazah Derajat. Entah apa yang diucapkan Ibu Derajat pada Andi, tetapi kini tatapan wajahnya begitu kosong menatap lantai. Tangan Andi begitu lemas ketika menyodorkan HP-nya yang masih terhubung dengan telepon Ibu Derajat. Seolah tahu apa yang Andi maksud, petugas muda itu langsung menyambar HP itu. Halo, ini betul dengan ibunya almarhum Bapak Derajat? Iya Kang, jenazah anak saya sudah sampai. Ada apa ya Kang? Sampai? Iya Kang, ada apa tuh? Yang bener teh? Maksud abdi teh, tadi yang nganter driver botak gitu? Iya Kang, drivernya botak. Kini pandangan petugas muda itu juga melotot tidak karuan mendengar penuturan Ibu Derajat dari telepon. Tentu sangat aneh. Bagaimana bisa driver yang baru saja berangkat sekitar 15 menit yang lalu
sudah sampai di tempat yang jaraknya sangat jauh. Dia kemudian kembali melirik ke arah mayat yang mereka biarkan tergeletak di atas keretanya di lorong ruang tunggu. Kemudian memejamkan matanya. Petugas muda itu terlihat begitu ketakutan dan frustasi. Terlebih lagi Andi. Sebenarnya apa yang terjadi? Namun, belum sempat otak mereka berdua mencerna semua hal aneh ini, kegaduhan terdengar dari ruang UGD. Petugas muda yang ketakutan itu kemudian meninggalkan Andi yang masih mematung, pergi masuk ke dalam UGD. Baru beberapa detik saja petugas itu masuk UGD, dia kemudian kembali keluar. Dia berjalan mundur dan terjungkal beberapa kali. "Mamadi! Mamadi!" Petugas muda itu kembali menjerit histeris, membuat UGD yang gaduh menjadi semakin ricuh. Andi yang dari tadi mematung akhirnya teralihkan perhatiannya. Petugas muda itu terus berjalan mundur, sampai-sampai terseok-seok di lantai. Kemudian kembali menunjuk jenazah yang ada di lorong. "Mamadi, ngelmu, dukun dia!" ucapnya sambil mengutuk ke arah jenazah Derajat. Andi yang penasaran dengan tingkah aneh petugas muda itu lantas menghampirinya. Hampir saja dia memukul petugas muda itu karena berani menghina jenazah temannya. Namun, suara kegaduhan di UGD membuat perhatiannya teralihkan. Andi lalu masuk ke dalam UGD untuk melihat. Terlihat perawat shift malam dan dokter perempuan tengah memeriksa seseorang yang terkapar di atas bed pemeriksaan. Di sekitarnya terlihat beberapa pemuda desa yang berkerumun. "Kenapa ini, Kang?" "Kecelakaan, Teh," ucap salah satu pemuda desa itu. Dokter perempuan shift malam itu kemudian menghampiri dan mengecek kondisi orang yang sudah tidak bernyawa itu. "Sudah tidak ada," jawab dokter perempuan itu datar. Dia kemudian pergi berlalu, kembali ke meja periksanya. Sedangkan perawat itu langsung mempersiapkan untuk membawa jenazah itu ke kamar mayat. Beberapa pemuda desa itu berhamburan. Ada yang keluar UGD, ada yang dipanggil oleh dokter perempuan itu untuk dimintai keterangan. Namun, mata Andi sudah terfokus pada jenazah yang baru itu. Wajah jenazah itu tertutupi oleh punggung sang perawat, sehingga dia memutuskan untuk ikut mendekat. Tetapi, ketika ia hendak mengecek wajah jenazah itu, seorang polisi datang dan langsung mendekati jenazah itu. "Loh, Teh, ini kan jenazah yang tadi. Saya kira kecelakaan baru. Belum diantar ya?" Dokter dan perawat itu menatap sang polisi terheran-heran. Terlebih Andi. Ia langsung berlari dan menarik pundak perawat itu agar dapat melihat wajah jenazah itu dengan jelas. Ya, wajah hancur jenazah Derajat untuk kesekian kalinya. Sore itu, Derajat berpamitan pada Andi untuk pulang ke desa. Kemudian malamnya, pukul 8 malam, dia dikejutkan oleh 2 telepon dari dokter rumah sakit dan ibu Derajat perihal kecelakaan yang menimpa Derajat. Setengah jam kemudian, Andi sampai di rumah sakit dan melihat jenazah Derajat. Kemudian dia mengurus semua berkas pengiriman jenazah hingga tepat pukul 9 malam. Karena kelelahan, Andi tertidur di ruang tunggu. Hingga tidak menyadari seorang petugas tua telah mengeluarkan jenazah Derajat dan memasukkannya ke dalam ambulan. Driver berkepala botak dan seorang perawat muda kemudian langsung memberangkatkan jenazah itu menuju ke desanya. Andi kemudian terbangun dalam keadaan bingung pada jam 9:45. Dia yang sebenarnya ingin ikut mengantar jenazah Derajat justru tidak tahu kalau saat itu jenazahnya sudah berangkat. Karena itulah Andi memutuskan pergi menuju UGD. Tetapi di sana dia melihat petugas UGD semuanya sudah berganti ke shift malam. Karena merasa tidak diberitahu tentang jenazah bernama Derajat, Andi berusaha mengecek ke kamar mayat. Andi yang ikut menemani mengecek sempat akan marah pada seorang petugas muda. Namun ia dikejutkan dengan telepon ibu Derajat. Ibu Derajat berkata bahwa saat itu jenazah Derajat sudah sampai di desa. Di tengah upaya Andi dan petugas muda itu untuk melacak yang mana jenazah Derajat yang asli, sekali lagi mereka dikejutkan dengan datangnya jenazah Derajat lagi yang dibawa oleh beberapa pemuda desa pada pukul 10 malam. 3 jam setelah itu, di rumah Derajat, ibu Derajat dan seluruh warga desa yang tengah membacakan doa-doa pada jenazah Derajat yang sudah tiba pada pukul 9:45 sebelumnya, dikejutkan oleh kedatangan mobil ambulan yang sama, yang lagi-lagi membawa jenazah Derajat. Ibu dan keluarga Derajat yang lain menjerit ketakutan. Warga desa berhamburan meninggalkan acara pengajian itu karena melihat ada 2 jenazah yang sama. Driver ambulan berkepala botak itu dengan gemetar menelpon ke rumah sakit.
menceritakan semua kejadian aneh itu. Namun, dokter perempuan yang mengangkat teleponnya tidak dapat berkata apa-apa, karena saat itu di rumah sakit juga ada 2 jenazah Derajat yang sama. Keesokan paginya, terlihat puluhan polisi tengah sibuk mencari sesuatu di pematang sawah di pinggir jalanan pesisir kota. Jalanan itu adalah tempat di mana warga menemukan jenazah Derajat sebanyak 2 kali. Sungguh hal yang mustahil untuk Andi, petugas muda shift malam, driver, dan perawat ambulan, serta seluruh dokter dan perawat UGD yang berjaga malam itu. Namun sepertinya hal ini tidak mengherankan bagi Ibu Derajat. Sebagai seseorang yang menyuruh polisi-polisi itu untuk mencari jenazah anaknya kembali, Ibu Derajat memiliki alasan yang kuat. Pancarupa adalah suatu ajian ilmu yang dapat memperbanyak wujud seseorang secara gaib menjadi 5 rupa. Menurut ibunya, Derajat menguasai ilmu ini dan sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ibu Derajat, salah satu sosok pancarupa Derajat selalu ada di rumah, sedangkan Derajat yang asli bekerja di kota. Itulah mengapa Derajat bisa pulang pergi dalam waktu yang singkat naik motor setiap minggunya. Entah kemana sosok Derajat yang asli saat itu, Andi pun tidak tahu. Begitu juga pagi ini, Ibu Derajat percaya bahwa jenazah anaknya yang asli masih belum ditemukan. Sosok pancarupanya akan terus muncul, menandakan bahwa yang punya ingin segera ditemukan. Awalnya semua tidak ada yang percaya dengan ucapan Ibu Derajat itu. Namun ketika salah satu anjing pelacak polisi menggonggong keras ke arah sebuah semak belukar, barulah mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri sosok jenazah Derajat yang kelima, yang merupakan wujud aslinya, ditemukan dalam kondisi persis dengan keempat jenazah pancarupanya. Saat itu juga, 4 jenazah pancarupa Derajat yang ada di desa dan di kamar mayat rumah sakit tiba-tiba menghilang secara ajaib, menandakan bahwa ajian pancarupa milik Derajat sudah berakhir dan dia benar-benar mati. Segera jenazah Derajat yang asli langsung dibawa pergi dan dimakamkan dengan layak di desanya. Derajat beserta seluruh kisah mengerikan ini kini sudah terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Suatu saat, semua orang akan lupa bahwa di zaman modern ini masih ada orang yang menguasai ilmu pancarupa seperti Derajat. Demikian cerita mistis yang pernah terjadi dan tentu membingungkan bagi orang yang tidak mengerti tentang ilmu yang dikuasai oleh Derajat. Dunia ini sangat penuh misteri, dan tidak semua misteri bisa dinalar dengan akal. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak, semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.